Nah, sebelum kita belajar ke materi akuntansi, kita akan bahas dulu nih, kenapa sih kita perlu belajar akuntansi? Bukannya akuntansi itu ribet ya? Terus banyak banget tuh bikin tabel lah, kolom lah, atau segala macam. Belum lagi kita harus ngitung uang orang, bukan uang kita. Nah, jangan salah, ternyata akuntansi ini sangat banyak sekali manfaatnya. Yang jelas, secara umumnya, kalau kita belajar akuntansi, gunanya untuk apa? Untuk kita bisa mengatur keuangan dengan baik, khususnya dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran kita nantinya. Agar jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nggak lucu ya? Nah, intinya yang belajar akuntansi bukan hanya untuk orang yang mau kerja di bidang keuangan saja, tapi kita semua memang perlu belajar dan wajib tahu bagaimana caranya agar kita bisa memanajemen uang dengan baik. Baiklah, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, yang pertama kita bahas apa dulu nih? Definisi akuntansi tentunya. Oke, jadi akuntansi biasanya sering juga disebut sebagai bahasa bisnis atau bahasa pengambilan keputusan. Banyak sekali definisi akuntansi menurut para ahli, tapi bisa kita tarik kesimpulan atau secara umumnya akuntansi didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan atau pengklasifikasian, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan dari transaksi keuangan suatu organisasi untuk pengambilan keputusan bagi para pemakai informasi keuangan tersebut. Nah, for your information nih guys, the father of accounting itu namanya Luca Pacioli. Dan Luca Pacioli ini juga membuat sebuah buku dengan judul Summa de Arithmetica Geo. Oke, kita akan mulai bahas yang pertama dulu nih tentang karakteristik kualitas dari sistem informasi. Ada beberapa karakteristik dari kualitas sistem informasi. Yang pertama, dapat dipahami. Artinya, laporan keuangan yang kita sajikan itu sangat mudah dipahami oleh pemakai informasi. Yang kedua nih, relevan. Artinya adalah laporan keuangan yang kita sajikan itu sudah sesuai dengan tujuan operasi perusahaan dan pemenuhan kebutuhan pemakai. Lalu, keandalan. Artinya, laporan keuangan yang kita susun dapat dipercaya, jujur, dan tidak menyesatkan. Kemudian, netralitas. Artinya, laporan keuangan yang kita sajikan itu tidak memihak kepada siapapun. Dan yang terakhir, dapat dibandingkan. Artinya, laporan keuangan yang kita buat atau kita susun itu bisa kita kaitkan atau kita bandingkan antara periode yang sekarang dengan periode sebelumnya. Dan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan kita itu bisa juga kita bandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Itu ya guys ya, karakteristik dari kualitas sistem informasi akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai siklus akuntansi. Intinya, di dalam siklus akuntansi ini ada beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan pencatatan. Di dalam tahapan pencatatan ini terdiri dari kita membuat jurnal umum, di mana jurnal umum ini kita ambil dari bukti transaksi yang tersedia. Nah, kemudian tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya adalah kita melakukan pengelompokan. Pengelompokan berdasarkan akun masing-masing, yaitu ke dalam buku besar. Kemudian selanjutnya kita akan membuat yang namanya pengikhtisaran. Nah, pengikhtisaran ini didapat dari mana? Dari neraca saldo, dan akan kita lakukan pengikhtisaran ke dalam ayat jurnal penyesuaian.
Lalu kita sajikan dalam bentuk kertas kerja. Nah, setelah selesai di kertas kerja, kita akan masuk ke tahap berikutnya, ini pelaporan. Di mana dalam pelaporan ini kita akan membuat laporan keuangan. Ada beberapa laporan keuangan yang harus kita buat. Di antaranya laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan yang terakhir laporan arus kas. Nah, selesai di situ, kita melakukan penutupan nih guys. Penutupannya apa? Kita membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini khusus untuk akun yang bersifat nominal atau yang bersifat sementara. Dan setelah jurnal penutup, maka terakhir kita akan buat neraca saldo setelah penutupan. Di mana di neraca saldo setelah penutupan ini hanya tampil atau tersisa akun real, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, lalu kita akan membuat jurnal pembalik, tapi jurnal pembalik ini bersifatnya sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak, seperti itu. Bergantung dengan kondisi dari perusahaan tersebut di akhir periode. Setelah selesai, kita akan balik lagi ke siklus yang pertama, itu kita akan mengumpulkan bukti transaksi, kemudian kita balik lagi melakukan pencatatan dan seterusnya. Nah, inilah yang siklus akuntansi. Bingung ya? Jangan bingung. Nanti kita akan kupas satu persatu tentang siklus akuntansi ini. Tapi di pertemuan berikutnya. So guys, kamu harus pantengin terus Miss Rupiah Kelas YouTube channel ini. Oke, nah kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita akan bahas mengenai kegunaan informasi akuntansi bagi pemakai. Informasi akuntansi digunakan untuk apa saja? Yang pertama, sebagai perencanaan, pengendalian, kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi si pemimpin. Artinya, kegunaan informasi yang pertama ini adalah untuk pihak internal, guys. Terus yang kedua, ini sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Contohnya seperti investor, kreditur, dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan bahas mengenai pemakai informasi akuntansi dari pihak internal. Ada dua nih, yang pertama CEO atau pemimpin perusahaan, dan yang kedua ada manajer. Kenapa pemimpin perusahaan dan manajer dikatakan sebagai pemakai informasi akuntansi pihak internal? Karena mereka mengelola atau menjalankan langsung perusahaan. Jadi, mereka sebagai informasi akuntansi dari sisi pihak internal. Nah, kita akan lanjut ke pemakai informasi akuntansi pihak eksternal. Pertama, ada investor. Siapa sih investor itu? Investor adalah orang yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Nah, lalu gunanya untuk apa investor tahu tentang informasi akuntansi? Gunanya adalah untuk menentukan apakah mereka akan melakukan penambahan atau pengurangan atau pencabutan modal di perusahaan tersebut. Kemudian ada masyarakat. Masyarakat membutuhkan informasi akuntansi terkait dengan keadaan perusahaan. Apakah perusahaan akan membuka lowongan kerja ke depannya atau justru akan menutup perusahaannya. Nah, berikut ada si konsumen. Konsumen membutuhkan informasi akuntansi dari suatu perusahaan untuk mengetahui bagaimana produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Apakah kualitasnya benar-benar baik atau tidak? Lalu ada karyawan. Lah, karyawan kok eksternal, bukan internal? Karena karyawan ini berasal dari awalnya masyarakat. Kemudian ketika ada lowongan kerja yang tersedia di perusahaan tersebut, maka karyawan bergabung. Dan karyawan membutuhkan informasi akuntansi digunakan untuk menilai atau mengevaluasi bagaimana kondisi perusahaan tersebut yang akan datang.
apakah nasibnya mereka akan baik atau tidak. Apakah mereka akan kena PHK atau justru mereka akan menjadi pegawai tetap dan seterusnya. Nah, lalu ada yang namanya kreditur. Siapa sih kreditur? Kreditur contohnya adalah bank. Mereka adalah yang memberikan pinjaman modal ke suatu perusahaan. Gunanya untuk apa sih mereka perlu informasi akuntansi dalam suatu perusahaan? Gunanya untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak atau tidak mendapatkan pinjaman. Atau seberapa besar sih mereka perlu meminjamkan uang kepada perusahaan tersebut. Dan bagaimana kesanggupan dari perusahaan tersebut untuk mengembalikan uang yang telah mereka pinjamkan ke perusahaan. Terakhir, ada pemerintah nih. Pemerintah perlu informasi akuntansi dari suatu perusahaan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melihat dan menentukan seberapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak pemerintah.